Tadi malam banyak orang yang begadang, lalu saudaraku sampai ketiduran, lalu mereka tidak mengingat untuk datang kepada Tuhan. Namun saudara dan saya, sekalipun kita ada mungkin merasa lelah, saudara dan saya masih izinkan Tuhan, diingatkan Tuhan untuk terlebih dahulu berserah dan mengucap syukur kepada Tuhan kita, Allah kita yang baik. Itulah yang kita syukuri pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ayat 13 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Bapak Ibu bisa perhatikan, saya akan bacakan. Ibrani 13 ayat 6 demikian dikatakan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita memulai langkah kita di tahun 2026, ada 3 hal yang menjadi sikap kita. Ada orang mungkin bersikap juga mungkin itu pesimis, bimbang, khawatir, gelisah, ragu untuk memasuki tahun 2026, tahun baru. Dan ada juga orang saudara-saudaraku yang yakin, yang optimis, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menyertai di sepanjang perjalanan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu mau saudara miliki, mau saya miliki, mau kita miliki. Kita harus percaya dan yakin. Nah, oleh karena itu 3 sikap inilah yang mau kita perlu pegang di dalam kita berjalan di tengah-tengah perjalanan kita di tahun 2026. Yang pertama, saudaraku, sikap iman kita dalam hati. Bagaimana sikap hati kita, iman kita dalam hati kita? Apakah kita bimbang? Apakah kita ragu? Apakah kita percaya tahun 2026 adalah tahun yang indah, tahun yang baik, tahun yang luar biasa, ketika kita berserah dan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus yang Tuhan jadi juru selamat pribadi kita. Ini dikatakan, saudara, di dalam Ulangan, coba kita lihat Ulangan 31 ayat yang ke-6 demikian dikatakan. Ulangan 31 ayat yang ke-6 demikian dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Inilah menjadi sikap iman kita, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita di tengah-tengah perjalanan kita di tahun 2026. Mungkin banyak yang kita pikirkan, mungkin banyak yang saudara pikirkan, mungkin memikirkan tentang anak, memikirkan tentang keluarga, memikirkan yang lain. Namun hari ini di dalam permulaan tahun 2026, Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya supaya kita bersikap iman dalam hati kita, saudaraku, bahwa iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, jangan takut. Ini yang mau kita pegang. Jangan takut kita berjalan tahun 2026 bersama Tuhan, menghadapi hari esok,
mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita kepada Tuhan, dan kita selalu percaya kepada Tuhan. Itulah yang dihendaki oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan ini katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gentar kepada mereka. Mereka di sini keadaan, situasi yang akan terjadi tahun 2026. Sebab saudara dan tahu belum tahu apa sesungguhnya terjadi. Namun hari ini kita diberikan kepastian dari perkataan firman Tuhan bahwa kita, saudaraku, tidak perlu takut dan gentar, menunjukkan yang mengatakan ini adalah Allah, yang mengatakan ini adalah Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah menjamin dan sanggup untuk memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Di mana Tuhan kita itu selalu baik pada kita, dan Tuhan kita itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Maka kita jangan pernah sekalipun meninggalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita beriman teguh kepada Dia, sebab mujizat akan Tuhan kerjakan, nyatakan dalam setiap kita pribadi, keluarga lepas keluarga, gereja Tuhan, gereja Pentakosta Kampung Baru yang ada di Sikupang di tahun 2026 ini. Untuk itu saudaraku, mari beriman dalam sikap kita, beriman di dalam hati kita. Sebab kita tahu hati ini yang memberikan kita adalah keyakinan. Hati ini yang menguasai hidup kita untuk kita tetap kuat dan teguh berjalan bersama Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, sikap iman kita masuk di dalam tahun 2026 ini, sikap iman kita dalam ucapan. Bagaimana sikap kita dalam ucapan kita tahun 2026? Apakah ucapan kita seperti tahun 2025? Mungkin banyak saudaraku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin banyak yang tidak berkenan kepada saudara-saudara kita. Mungkin banyak yang tidak berkenan kepada orang lain. Oleh karena itu saudaraku, bagaimana sikap iman kita dalam ucapan di dalam tahun 2026 ini, saudaraku? Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Amsal, dia katakan demikian, saudara yang dikasih Tuhan. Amsal 18 dalam Amsal 18, bisa? Amsal 18 ayat 21. 21 ada? Bukan 1, 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah saudara-saudaraku, hidup dan mati artinya dikuasai lidah. Lidah kita ini adalah yang memimpin kita mengucapkan segala sesuatu, mengeluarkan kata-kata segala sesuatu. Jadi lidah kita ini, saudaraku, ketika lidah kita ini menggemakan, lidah kita ini mengucapkan yang baik, maka yang baiklah yang terjadi dalam hidup kita. Dan ini yang perlu kita pelihara bersama-sama di tahun 2026, di dalam tahun yang baru ini, bahwa perkataan kita haruslah yang selaras dengan firman Allah, yang selaras dengan firman
yang selaras dengan perkataan kita haruslah yang berkenan kepada Tuhan, yang berkenan kepada semua orang, yang berkenan kepada sesama kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan perkataan kita haruslah, saudaraku, membangun, haruslah menyemangati, haruslah, saudaraku, yang membuat sukacita bagi setiap orang, saudara-saudara. Dan mari kita belajar membuat perkataan yang bersungguh-sungguh, perkataan yang merendahkan, perkataan yang menyakitkan, dan perkataan-perkataan, saudara-saudaraku, yang membuat seseorang menjadi jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika itu kita pegang di dalam tahun 2026, tahun yang baru, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka percayalah kita akan dapat terus memperoleh sukacita yang luar biasa yang dari Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah lidah kita ini memberikan ucapan-ucapan yang manis. Biarlah lidah kita ini, saudaraku, memberikan ucapan-ucapan yang memberkati. Biarlah lidah kita ini memberikan ucapan-ucapan yang menenangkan hati sesama kita, sehingga saudara-saudaraku, damai itu, ketenangan itu akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir, saudaraku, yang ketiga, sikap iman kita dalam perbuatan. Bagaimana perbuatan kita di dalam tahun 2026, tahun baru. Mari kita tingkatkan, saudaraku, perbuatan-perbuatan baik di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, di hadapan saudara-saudara kita. Perbuatan-perbuatan yang baik, yang disukai Tuhan, yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37 ayat yang 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sekali lagi kami bacakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melakukan perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan Tuhan di dalam setiap hidup kita di dalam tahun 2026, tahun yang baru ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lakukan yang baik seturut dengan firman Tuhan. Kita lakukan yang baik seturut dengan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab saudara-saudaraku, sepanjang tahun 2026 yang kita jalani, lakukanlah bagian kita. Bagian kita, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama melakukan yang baik. Yang kedua, saudaraku, melakukan kesetiaan. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap bergembira. Itu bagian kita. Maka Tuhan akan lakukan bagiannya kepada saudara dan kepada saya tahun 2020 yang 6 ini, tahun yang baru. Bagian Tuhan dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita inginkan tahun 2000 yang baru ini, pasti Tuhan akan berikan.
itu adalah bagian Tuhan. Asalkan kita lakukan bagian kita adalah melakukan yang baik, dan kita melakukan kesetiaan kepada Tuhan, dan kita tetap setia dan bergembira kepada Tuhan, maka Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi saudara dan bagi saya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan pada tahun yang baru, tahun 2026 ini, saudaraku yang dikasihi. Ketika Tuhan sudah melakukan bagiannya, maka kita tak perlu khawatir, maka kita tak perlu bimbang, maka kita tak perlu takut, maka kita tak perlu susah, sedih. Sebab kita percaya Allah kita yang baik, Tuhan kita yang baik, yang berkata tadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Dia saudaraku memberikan apa yang diinginkan setiap hati ini. Artinya yang diinginkan ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan sesuai dengan kehendak kita. Ketika sesuai dengan kehendak kita, maka itu tidak akan saudara gapai, maka itu tidak akan kita gapai. Tapi ketika itu saudaraku yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesungguhnya akan Tuhan berikan. Sebab itu disediakan oleh Tuhan bagi setiap umat-umatnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk itu kita harus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, senantiasa melakukan setiap tugas-tugas kita di tengah-tengah perjalanan kita tahun 2026, yaitu tahun yang baru. Saudara-saudaraku, bagaimana kita berjalan? Ada 3 hal tadi yang mau kita pegang di dalam perjalanan kita. Yang pertama, saudaraku, kita bersikap dalam hati. Yang kedua, saudaraku, kita bersikap dalam ucapan. Yang ketiga, kita bersikap dalam perbuatan. Saudara-saudaraku, memasuki tahun 2026, tahun yang baru. Mari andalkan Tuhan, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu setia buat setiap kita. Dia ada di setiap saat, di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita, saudaraku, menanti dan kita serahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus di setiap jalan perjalanan kita. Ketika kita tidur, kita serahkan pimpin Roh Kudus. Ketika kita bekerja, kita serahkan kita dipimpin Roh Kudus. Kita apa saja pun pekerjaan kita, terlebih dahulu kita serahkan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka ketika Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita, saudaraku, kita akan senantiasa mengalami sukacita dan sejahtera yang lebih baik bagi kita tahun 2026 ini. Itu saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Biarlah Tuhan yang memiliki firman senantiasa menaruh di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita, untuk kita tetap kuat, mampu dan sanggup berjalan di tengah-tengah dunia yang sekalipun banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan. Tapi percayalah, Tuhan katakan tadi, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan gelisah, bahwa Tuhan ada menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.